Tapi lama-kelamaan bau busuk itu tercium semakin menyengat. Sampai akhirnya pun Tomo ini benar-benar terganggu. Dia pun terbangun, dia melek. Nah pas Tomo ini melek, nah dari situ Tomo pun mengiyakan dan dia ceritakan semua kejadian yang dia alami selama 3 malam berturut-turut itu. Nah di situ bosnya Tomo ini nggak banyak bilang apa-apa. Dia cuma bilang, oh ya udah, dan langsung pergi. Lagi-lagi Tomo ini benar-benar ketakutan. Dia tarik selimutnya, dia kerukupan selimut lagi, dan entah waktu itu dia pingsan atau apa. Pas Tomo ini bangun ternyata sudah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Basic Misteri. Untuk kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang dibagikan oleh Tomo yang asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum kita lanjut masuk pada cerita tersebut, kami ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami sejauh ini, buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah kasih like, komen, dan men-share video kami ke yang lain. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton video ini dan belum subscribe, kami mohon untuk subscribe terlebih dahulu agar kami bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Jadi untuk episode kali ini kami akan membawakan cerita yang dialami oleh Tomo di tempatnya bekerja waktu itu di sekitaran tahun 2010-2011. Jadi di tahun 2010 itu Tomo ini baru lulus SMA. Nah dari situ seperti yang dia dan terutama kedua orang tuanya cita-citakan, dia mengikuti seleksi untuk menjadi abdi negara. Tapi sayangnya waktu itu setelah mengikuti serangkaian tes ternyata Tomo ini dinyatakan gagal atau tidak lolos. Nah kemudian dari situ Tomo ini pun menganggur di rumah. Sampai kemudian singkat cerita di sekitaran awal bulan September 2010 itu, waktu itu Tomo ini lagi duduk-duduk, lagi ngobrol santai sama bapaknya di rumah. Nah waktu itu bapaknya Tomo ini bilang ke Tomo, "Le, ini ada lowongan. Anak temennya bapak ada yang lagi buka usaha baru. Dia bikin apotek baru di rumahnya di Kabupaten S. Dia perlu 1 karyawan lagi dan katanya kalau kamu mau, kamu bisa ikut kerja di sana. Nah gimana kamunya, mau nggak? Biar nggak kelamaan nganggur kan di rumah. Nah nanti tahun depan kalau kamu mau coba ikut seleksi lagi atau mau masuk kuliah ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang ini biar nggak kelamaan nganggur dulu." Nah waktu itu bapaknya Tomo ini juga sempat bilang atau menjelaskan ke Tomo soal bosnya itu nanti siapa, kemudian lokasi apoteknya itu di mana, kerjanya nanti bagian apa, dan lain-lain. Termasuk bahwa selama bekerja di tempat itu Tomo ini dikasih satu fasilitas atau yang intinya dia bisa menginap atau tinggal di apotek tersebut. Jadi memang jarak dari rumah Tomo di Boyolali ke apotek tersebut yang ada di Kabupaten S itu cukup jauh, sekitar 1,5 atau 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor itu. Nah setelah nggak terlalu lama mikir dan juga diyakinkan lagi oleh bapaknya si Tomo ini, akhirnya Tomo pun mengiyakan atau mau untuk bekerja di tempat itu. Nah singkat cerita di sekitaran awal bulan Oktober Tomo ini langsung mulai bekerja di sana. Di apotek tersebut ada 2 karyawan lain, 2 apoteker perempuan. Sedangkan si Tomo sendiri di sana dia sebagai admin, dia yang mencatat keluar masuknya barang dan juga kadang sesekali ikut membantu melayani pembeli yang datang ke apotek tersebut. Sebuah apotek baru yang lokasinya ada di area perkotaan di Kabupaten S itu. Sebuah rumah yang cukup besar. Yang di lantai 2 itu digunakan untuk tempat tinggal si bosnya Tomo ini. Sedangkan yang di lantai 1 itu dibagi menjadi 2 bagian atau area utama. Yang sebelah kiri difungsikan untuk apotek dan separuhnya lagi yang sebelah kanan itu rencananya akan digunakan untuk praktek dokter.
Tapi waktu itu masih kosong atau belum digunakan. Jadi saat itu bosnya Tomo ini belum dapat atau belum ada dokter yang mau menyewa tempat itu. Nah, sedikit informasi tentang bosnya si Tomo ini. Jadi bosnya Tomo ini dia bukan dokter. Dia itu murni seorang pengusaha, dan selain apotek tersebut, dia juga punya beberapa usaha lain yang dijalankan. Waktu itu bosnya Tomo ini usianya sekitar 34 tahunan. Dia tinggal sendiri di rumah tersebut, rumah pemberian orang tuanya, yang kemudian di lantai 1 itu dia fungsikan untuk tempat usaha. Nah, Tomo pun mulai bekerja di sana. Dan seperti yang diceritakan, si Tomo ini selama bekerja di apotek itu dia menginap atau tinggal di situ. Jadi di lantai 1 di area yang difungsikan untuk apotek itu ada satu kamar atau satu ruangan. Letaknya ada di pojok di belakang ruangan untuk menyimpan obat-obatan. Nah, disitulah Tomo ini setiap harinya tidur. Jadi selama bekerja di tempat itu, seminggu sekali Tomo ini baru pulang ke rumahnya di Boyolali. Nah, kemudian singkat cerita sekitar hampir 3 bulan Tomo ini bekerja di tempat itu, pelan-pelan apotek tersebut mulai ramai pembeli. Mulai banyak orang yang tahu dan membeli obat di sana. Dan selama itu juga nggak ada hal aneh atau hal ganjil apapun. Tomo dan karyawan lainnya itu mereka bekerja seperti biasa. Sampai satu ketika, setelah hampir 3 bulan tersebut, tepatnya di sekitaran akhir bulan Desember 2010. Malam itu sekitar jam 10, Tomo ini sudah berada di kamarnya. Jadi kebiasaan Tomo waktu itu seringkali dia baru bisa tidur itu biasanya larut malam. Kadang jam 1, kadang jam 12, atau paling cepat itu biasanya jam 11 malam Tomo ini baru bisa tidur. Tapi nggak tahu kenapa malam itu sekitar jam 10 Tomo ini merasa sudah sangat ngantuk sekali. Nah, dari situ Tomo pun kemudian bersiap-siap untuk tidur. Dia matikan lampu kamarnya, kemudian langsung tidur. Nah, beberapa saat Tomo ini tidur dengan pulas. Awalnya dia nggak tahu waktu itu jam berapa. Tiba-tiba Tomo ini terbangun. Dia seperti mencium bau busuk. Jadi antara sadar dan nggak sadar, karena waktu itu Tomo ini merasa masih sangat ngantuk sekali. Jadi dia pun menghiraukan hal itu, tapi lama-kelamaan bau busuk itu tercium semakin menyengat. Sampai akhirnya pun Tomo ini benar-benar terganggu. Dia pun terbangun, dia melek. Nah, pas Tomo ini melek, dia benar-benar shock. Dia melihat sesosok pocong berdiri tepat di hadapannya. Jadi waktu itu posisi Tomo ini terlentang, dan pocong itu berdiri tepat menghadap ke arah si Tomo ini. Sesosok pocong dengan wajah yang penuh luka menyeramkan, dan matanya itu melotot ke arahnya si Tomo ini. Sontak dia pun kaget, dia benar-benar shock, tapi waktu itu Tomo ini nggak bisa ngapa-ngapain. Seolah tubuhnya itu seperti kaku dan sama sekali nggak bisa bergerak. Bahkan untuk merem pun Tomo ini nggak bisa waktu itu. Jadi seolah-olah Tomo ini seperti dipaksa untuk melihat sosok penampakan pocong di hadapannya itu. Sampai hampir 1 menit Tomo ini akhirnya baru bisa bergerak. Sontak dia langsung refleks, dia loncat dari kasurnya atau tempat tidurnya itu ke arah saklar lampu yang ada di dekat pintu. Dia nyalakan lampu, dan kemudian setelah lampu itu menyala, dilihatnya ternyata sosok pocong itu sudah nggak ada lagi. Kemudian nggak lama setelah itu Tomo ini kembali ke kasur atau tempat tidurnya. Waktu itu dilihatnya sekitar jam 1:30 dini hari. Nah, Tomo pun berusaha untuk lanjut tidur lagi, tapi nggak bisa. Sampai hampir subuh akhirnya Tomo ini baru bisa tidur. Kemudian paginya dia bangun, dia bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Waktu itu Tomo ini belum sempat cerita ke siapa-siapa soal kejadian yang dialaminya tadi malam itu.
Nah, singkat cerita hari itu pun berlalu. Kemudian malamnya Tomo ini seperti biasa, dia tidur di kamar, dan semenjak kejadian tadi malam itu dia nggak pernah lagi mematikan lampu di kamarnya itu. Nah, pas Tomo ini tidur, lagi-lagi dia ini terbangun. Waktu itu dilihatnya sekitar jam 2:30 dini hari. Tomo ini mendengar suara seperti orang yang sedang mandi dari arah toilet yang ada di area apotek tersebut. Tomo coba dengarkan lagi dengan seksama suara itu, dan ternyata benar suara itu seolah seperti guyuran air atau orang yang sedang mandi. Nah, pas Tomo ini fokus mendengarkan sumber suara itu, gak lama kemudian suara itu hilang. Tapi selang beberapa detik, Tomo ini mendengar suara seperti tangisan perempuan dari arah garasi, atau tepatnya dari balik tembok kamarnya si Tomo ini. Jadi seperti yang diceritakan di awal tadi, kamarnya Tomo ini letaknya ada di lantai 1 di area yang difungsikan untuk apotek tersebut. Nah, di samping atau di balik tembok kamarnya si Tomo ini, di situ ada garasi yang memanjang dari depan ke belakang. Nah, Tomo ini mendengar dengan sangat jelas sekali suara tangisan perempuan dari situ. Nah, Tomo pun merinding ketakutan. Ditambah lagi dia masih sangat terbayang-bayang dengan kejadian yang dialami malam sebelumnya itu. Dia langsung tarik selimutnya. Nah, sambil kerukupan selimut itu, suara itu masih terus terdengar sampai sekitar hampir 10 menitan. Sambil Tomo ini baca-baca doa sebisanya yang dia hafal waktu itu. Sampai akhirnya Tomo ini pun tertidur. Entah pingsan atau tertidur waktu itu, Tomo nggak ingat. Pas dia bangun itu ternyata sudah pagi. Kemudian hari itu Tomo ini kerja lagi seperti biasa. Waktu itu pas lagi nggak banyak kerjaan, Tomo ini ngobrol-ngobrol santai sama 2 karyawan lain atau teman kerjanya di apotek tersebut. Dia sempat tanya ke temannya itu, "Mbak, rumah ini apa angker toh? Selama kerja di sini kalian pernah nggak ngalami gangguan atau kejadian-kejadian ganjil?" "Kejadian ganjil apa toh mas? Jangan aku nakutin gitu loh." Jadi 2 temannya si Tomo ini mengaku selama bekerja di tempat itu, mereka ini sama sekali nggak pernah ngalami gangguan atau kejadian-kejadian ganjil apapun. Nah, dari situ Tomo pun cerita semua soal kejadian yang dia alami selama 2 malam berturut-turut itu. Dan juga niatnya untuk resign dari tempat kerjanya itu. Jadi waktu itu Tomo ini karena memang orangnya penakut, dia merasa sudah nggak nyaman lagi bekerja di tempat itu. Dia juga mau cerita langsung ke bosnya, tapi waktu itu bosnya Tomo ini lagi nggak ada di rumah. Jadi akhirnya Tomo pun mengurungkan niatnya itu. Singkat cerita hari itu pun berlalu. Nah, malamnya seperti biasa Tomo ini berada di kamarnya. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Tomo ini belum tidur. Dia lagi tiduran sambil dengerin musik di HP-nya. Nah, lagi-lagi Tomo ini kaget. Ada yang mengetuk pintu kamarnya itu dengan sangat keras. Duk, duk, duk. Nah, setelah mendengar itu Tomo ini dia matikan handphonenya. Sejenak Tomo ini diam. Nah, nggak lama ada lagi ketukan. Duk, duk, duk. Nah, di situ Tomo ini panik ketakutan. Otomatis dia langsung berpikir itu pasti bukan manusia. Refleks dia langsung teriak sambil melempar bantal dan gulingnya itu ke arah pintu tersebut. Nah, setelah Tomo teriak itu, Tomo ini mendengar seperti suara anak kecil yang sedang lari sambil ketawa cekikian. Nah, di situ lagi-lagi Tomo ini benar-benar ketakutan. Dia tarik selimutnya, dia kerukupan selimut lagi, dan entah waktu itu dia pingsan atau apa. Pas Tomo ini bangun ternyata sudah pagi. Kemudian hari itu Tomo ini bekerja lagi seperti biasa. Kebetulan waktu itu weekend, hari Sabtu, Tomo ini berniat untuk pulang ke rumahnya di Boyolali. Jadi seperti biasa, dia pamit sama 2 karyawan lainnya itu
Dia izin untuk hari itu pulang lebih sore. Tapi waktu itu Tomo ini masih belum sempat ketemu langsung dan ngomong sama bosnya itu. Nah kemudian sore itu pun Tomo ini pulang ke rumahnya di Boyolali. Nah pas di rumah itu Tomo ini sempat cerita ke bapaknya soal gangguan-gangguan yang dia alami selama 3 malam berturut-turut itu. Dan juga niatnya untuk resign dari apotek tersebut. Nah waktu itu bapaknya Tomo ini memang nggak secara langsung melarang Tomo untuk keluar dari tempat kerjanya itu. Bapaknya Tomo ini cuma bilang, "Mbok coba dibetah-betahkan dulu. Udah jangan terlalu takut sama hal seperti itu." Jadi secara nggak langsung bapaknya Tomo ini seperti sungkan kalau Tomo keluar dari tempat kerjanya itu. Nah kemudian singkat cerita, di hari Senin Tomo ini kembali ke apotek di Kabupaten S itu. Sekitar jam 8 pagi, Tomo ini sampai di apotek tersebut. Hari itu dia bekerja seperti biasa. Nah siang hari pas Tomo ini istirahat, ternyata waktu itu bosnya Tomo ini sudah ada di rumah. Nah bosnya Tomo ini menghampiri Tomo. Dia langsung bilang atau tanya ke Tomo, "Tom, kamu benar toh ngalami gangguan-gangguan selama tinggal di rumah ini?" Nah waktu itu Tomo ini sempat terdiam sejenak. Kok bosnya bisa tahu padahal dia kan belum sempat cerita apa-apa ke bosnya itu. Nah belakangan diketahui ternyata bosnya ini tahu dari 2 karyawan lain atau temennya Tomo itu. Nah dari situ Tomo pun mengiyakan dan dia ceritakan semua kejadian yang dia alami selama 3 malam berturut-turut itu. Nah di situ bosnya Tomo ini nggak banyak bilang apa-apa. Dia cuma bilang, "Oh ya udah," dan langsung pergi. Kemudian singkat cerita malamnya di hari itu juga, sekitar jam 8 malam, bosnya Tomo ini datang. Dia turun dari mobil kemudian masuk ke apotek dengan 1 orang bapak-bapak yang usianya mungkin sekitar 40 tahunan ke atas. Yang belakangan diketahui bapak-bapak tersebut adalah seorang ustadz atau kiai. Kemudian kiai tersebut ditemani oleh bosnya si Tomo ini, terlihat seperti menciprat-cipratkan air yang dibawanya dalam 1 botol. Diciprat-cipratkan air itu ke sudut-sudut ruangan sambil seperti membaca-bacakan doa. Nah gak lama kemudian kiai tersebut keluar dan menciprat-cipratkan lagi air tersebut ke sekeliling rumah. Setelah itu bosnya Tomo dan kiai tersebut mereka menuju ke lantai 2. Nah waktu itu Tomo ini nggak ikut jadi dia nggak tahu lebih lanjut. Nah kemudian singkat cerita sekitar hampir jam 10 malam, waktu itu apotek sudah ditutup. Tomo ini lagi tiduran di kamarnya. Nah saat itu bosnya Tomo ini melalui telepon dia manggil Tomo, "Tom, rene neng dhuwur. Tom, sini ke atas," kata bosnya seperti itu. Nah kemudian Tomo pun keluar dari pintu depan untuk menuju ke lantai 2. Jadi dari kamarnya si Tomo ini yang ada di area apotek tersebut nggak bisa langsung menuju ke tangga untuk ke lantai 2. Jadi dia harus keluar dari pintu depan kemudian masuk lagi dari pintu samping yang ada di garasi. Nah Tomo pun jalan ke sana. Sampai di lantai 2 itu ternyata bosnya Tomo ini lagi duduk-duduk sambil ngobrol santai di ruang tamu sama kiai tadi. Nah dari situ Tomo pun ikut gabung ngobrol-ngobrol santai. Dan dari obrolan itu juga Tomo ini jadi tahu ternyata menurut kiai tersebut gangguan-gangguan yang dia alami itu adalah ulah dari jin kiriman yang memang sengaja dikirim untuk mengganggu penghuni yang ada di rumah itu. Dan belakangan Tomo ini juga tahu bahwa ternyata bosnya itu juga mengalami gangguan-gangguan yang mirip dengan apa yang dialami oleh si Tomo waktu itu. Tapi soal siapa yang ada di balik peristiwa itu Tomo ini nggak tahu dan nggak berani tanya lebih lanjut ke bosnya. Intinya yang Tomo tangkap waktu itu ada orang yang memang tidak suka dengan bosnya si Tomo ini dan mengirimkan gangguan-gangguan tersebut yang akhirnya dialami oleh Tomo dan juga bosnya Tomo itu sendiri.
Nah kemudian singkat cerita sekitar jam 11 malam, Tomo ini diajak bosnya untuk ikut mengantarkan kiai tersebut pulang ke rumahnya. Nah Tomo pun ngikut, kemudian pulang kembali ke apotek atau rumah itu sekitar jam 12 malam. Nah dari situ Tomo langsung tidur seperti biasa, dan malam itu nggak ada gangguan atau kejadian ganjil apapun yang dialami oleh si Tomo ini. Sampai hari-hari atau malam-malam berikutnya, alhamdulillah Tomo ini nggak pernah lagi mengalami gangguan atau kejadian aneh apapun selama bekerja di apotek tersebut. Kemudian singkat cerita di sekitaran bulan April 2011, Tomo ini resign dari apotek tersebut. Dia bilang ke bosnya minta izin untuk nggak lagi kerja di situ. Dia mau fokus belajar untuk kemudian mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi di Solo. Nah itu tadi cerita yang dibagikan oleh Tomo yang asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah. Semoga ada hal baik atau manfaat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Ada banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam video kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.